Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai turunan trigonometri. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengenai turunan aljabar, sekarang kita akan belajar mengenai turunan trigonometri. Perlu diingat, di trigonometri berarti kalian nanti akan menemui bentuk sin, cos, dan tan. Itu adalah fungsi trigonometri. Baiklah, kita lanjutkan. Dilihat untuk peta konsepnya. Jadi dalam sub pembelajaran turunan trigonometri, pertama nanti kita akan memahami mengenai rumus dasar, kemudian turunan trigonometri dengan sudut X sama dengan 0, yang kedua sudut AX plus B, dan yang ketiga nanti adalah turunan trigonometri berpangkat. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, di sini pengertian turunan trigonometri. Turunan trigonometri dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, kotangen, sekant, dan kosekant. Jadi fungsi ini sudah familiar kita ketahui pada saat kita belajar trigonometri. Ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekant, dan kosekant. Nah, di sini sifat-sifat pada turunan fungsi trigonometri juga sama dengan sifat-sifat pada turunan fungsi aljabar. Yang pertama, jika fungsi berbentuk C kali U, maka F aksen adalah C kali U aksen. F U ditambah V, F aksen berarti U aksen plus V aksen. Di sini nomor 3, yang ketiga, F sama dengan U min V, maka turunannya atau F aksennya adalah U aksen min V aksen. Kemudian jika F sama dengan U kali V, F aksennya adalah U aksen V plus U V aksen. Jika F nya adalah U per V, maka F aksennya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Dengan U dan V adalah fungsi yang masing-masing punya turunan U aksen dan V aksen, serta C adalah skalarnya. Jadi di sini 5 sifat ini sama seperti pada turunan yang kita pelajari di fungsi aljabar. Rumus dasarnya di sini bisa dihafalkan rumus dasarnya. Jika diketahui fungsi sin, maka turunannya adalah cos X. Jika turunan dari cos X, maka jadi turunan dari sin X, maka turunannya adalah cos X. Turunan dari cos X, turunannya adalah min sin X. Jika diketahui fungsinya tan X, maka turunannya adalah secant kuadrat X. Kalau diketahui fungsinya cot X, maka turunannya adalah min cosecant kuadrat X. Jika yang ditanyakan fungsinya adalah secant X, maka turunannya adalah secant X tangen X. Jika diketahui fungsinya cosecant X, maka y aksennya adalah min cosecant X kali kotangen X. Nah, tapi di sini untuk menghafalkan segini banyak kan rumit ya, cukup karena yang sering keluar adalah sin dan cos, maka kita buat jembatan keledai ya, dengan urutan sin X, cos X, min sin X, dan cos X. Jadi membacanya ke bawah karena ini adalah turunan. Kalau ditanya turunan dari sin X, maka jawabannya adalah cos X. Kalau ditanya turunan cos X, jawabannya min sin X. Kalau ditanya turunan min sin X, jawabannya min cos X. Kalau ditanya min cos X, turunannya adalah sin X. Sebagai contoh nomor 1, tentukan turunan dari 7 sin X. Ini adalah bentuk C kali U. Jadi turunannya adalah C kali U aksen. Nah, di sini ada fungsi sin X. Turunan dari sin X yaitu bawahnya cos X. Jadi turunan dari 7 sin X, maka F aksen X-nya adalah 7 cos X. Kemudian nomor 2, tentukan turunan dari Fx sama dengan 4 cos X, maka Fx sama dengan 4 cos X, berarti C kali Ux juga. Maka di sini turunan dari cos X adalah
cos X turunannya berarti bawahnya, yaitu min sin X. Jadi 4 kali min sin X, jadi jawabannya menjadi min 4 sin X. Jadi bisa dilihat di jembatan keledai ini ya, turunan berarti dibaca ke bawahnya. Kemudian nomor 3, tentukan turunan dari 3 sin X plus 2 cos X. Maka fx sama dengan turunan dari sin berarti cos, berarti 3 sin X turunannya menjadi 3 cos X, 2 cos X menjadi cos X turunannya adalah min sin X, maka di sini menjadi 2 kali min sin X. Positif 2 kali min sin X menjadi negatif 2 sin X. Jadi turunan dari 3 sin X plus 2 cos X adalah 3 cos X min 2 sin X. Gampang ya. Kemudian selanjutnya nomor 4, tentukan turunan dari fx sama dengan 4 sin X min cos X. 4 tetap ditulis di sini. Turunan dari sin berarti bawahnya yaitu cos X. Turunan dari min cos X berarti min sin X. Kalau diambil cos X berarti turunnya min sin X, min ketemu min berarti plus, atau di sini dianggap sebagai min cos X. Kalau min cos X turunannya berarti yang atas ini yaitu sin X, jadi positif sin X. Kemudian nomor 5, tentukan turunan dari cos X kali tangan X. Nah, di sini karena jembatan keledai kita hanya terdiri dari sin dan cos, maka kita rubah dulu cos X, tan X ini ke bentuk lain. Karena tan itu adalah sin per cos, berarti soal ini berubah menjadi cos X kali sin X per cos X. Karena cos dengan cosnya sama, berarti kita coret. Berarti tinggal fungsinya atau soalnya menjadi fx sama dengan sin X. Nah, kalau sudah berubah seperti ini, tinggal kita lihat turunan dari sin berarti cos X. Dan di sini sin X turunannya adalah cos X. Ya. Kemudian nomor 6, tentukan turunan dari fx sama dengan sin X kali cos X. Nah, di sini berarti bentuknya adalah u kali v. U-nya sin X, V-nya cos X. Nah, kalau bentuk turunan dari u kali v berarti rumusnya adalah u aksen v plus u v aksen. Sehingga masing-masing dari u dan v kita harus cari turunannya dulu. Turunan dari sin berarti bawahnya yaitu cos X. Turunan cos X berarti bawahnya yaitu min sin X. Setelah ketemu u, v, u aksen dan v aksen, kita masukkan ke rumus. U aksen berarti cos X, V cos X berarti cos X kali cos X, U sin X, V aksen min sin X. Maka jawaban dari turunan sin X kali cos X adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, kemudian jika kita ketemu bentuk turunan trigonometri dengan sudut AX plus B. Nah, di sini sama dengan yang rumus tadi, masih bisa dipakai untuk jembatan keledainya. Jadi kita amati dari bentuk dengan sudut AX plus B, bukan X lagi. Kalau ada soal sin AX plus B, maka turunannya menjadi A cos AX plus B. Nah, di sini A ini kenapa muncul ada A di sini? Karena di sini ada satu suku. Jadi sukunya tidak hanya X saja. Kalau sukunya berbentuk AX plus B, maka turunan dari AX adalah A, sehingga dia ke depan. Kalau turunan sin adalah cos, jadi tetap seperti yang tadi. Kemudian kalau cos AX plus B, maka turunannya menjadi, karena turunan cos adalah min sin, berarti min sin. Nah, di sini ada AX menjadi min A sin AX plus B. Demikian juga dengan yang tan, ada A-nya, kemudian yang kotan ada min A-nya, kemudian sekan ada A sekan. Ini sama seperti tadi, cuma bedanya di depannya sekarang ada A-nya. Karena apa? Karena di dalam sudut ini terdiri dari dua variabel yaitu AX plus B. Kalau rumus sebelumnya tadi adalah X saja, ya. Jadi nanti bisa sambil dilihat tabelnya ini untuk mempelajari turunan.
Nah, sekarang kita tentukan turunan dari fx sama dengan sin 5x min 2. Dari sini bentuknya menjadi ax plus b, a nya yaitu 5x, b nya adalah negatif 2. Sesuai dengan turunan tadi, kalau sin turunannya adalah cos, jadi di sini f aksen x menjadi 5 cos 5x min 2. Kemudian tentukan turunan dari 5 sin 1/5x plus 6. Maka di sini a-nya adalah 1/5. Nah, di sini memang sudah ada c-nya ya, berarti turunannya menjadi sin itu turunannya adalah cos 1/5 dikalikan dengan 5 karena sudah ada 5 di sini. Maka di sini menjadi 5 kali 1/5 habis cos 1/5x plus 6. Ini turunan dari 5 sin 1/5x plus 6. Jawabannya menjadi f aksen x sama dengan cos 1/5x plus 6. Nah, nomor 3. Tentukan turunan dari sin 4x per 2x. Nah, di sini dimisalkan karena ini bentuknya fungsinya adalah u per v, maka kita misalkan u-nya adalah sin 4x, v-nya adalah 2x. Maka u aksen adalah turunan dari sin 4x, karena di sini ada 4-nya menjadi 4 cos 4x. Turunan dari 2x ini adalah bentuk aljabar, maka turunannya adalah 2. Nah, setelah kita sudah mendapatkan u, v, u aksen dan v aksen, kita masukkan ke rumus turunan untuk fungsi u per v, yaitu u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Maka f aksen x nya adalah, kita masukkan u aksen menjadi 4 cos 4x, v nya 2x, min sin, di sini sin 4x adalah u nya, turunan dari v adalah 2, kemudian yang bawah dikuadratkan. Maka jawabannya menjadi 4 kita kalikan dengan 2x menjadi 8x cos 4x min 2, karena di sini 2 tidak boleh dikalikan dengan 4x karena 4x ini adalah sudut. Sementara angka 2 di sini posisinya sebagai c atau konstanta, menjadi 2 sin 4x per 4x kuadrat ya. Kemudian semuanya dibagi 2 ya, semuanya dibagi 2 maka menjadi 4x, ini menjadi 2x kuadrat dan ini hilang. Jadi turunan dari fungsi sin 4x per 2x adalah f aksen x sama dengan 4x cos 4x min sin 4x per 2x kuadrat. Nah, kemudian turunan trigonometri yang bentuknya pangkat. Nah, jika ada y sama dengan fx pangkat n, maka turunannya atau y aksennya adalah n kali fx pangkat n min 1 kali dengan f aksen x. Jadi di sini bedanya ya, masih kalau turunan atau fx-nya ini masih bisa diturunkan, maka di sini ada turunan dari fx-nya dikalikan setelah ini seperti rumus aturan rantai, tapi jika fx ini masih bisa diturunkan maka di sini ada f aksen x. Untuk lebih jelasnya kita coba melihat soal. Tentukan turunan dari y sama dengan cos pangkat 3 2x. Nah, di sini sebagai fx-nya adalah cos 2x, sebagai n-nya adalah angka 3. Sesuai dengan rumus yang tadi ya, aturan rantai. Kemudian kita lihat rumus cos ax plus b menjadi cos turunannya adalah min sin. Jadi karena di sini ada a-nya, di sini kan ada 2x, berarti a-nya adalah 2, maka ada min a. Sehingga kita lihat soal ini 3 untuk pangkatnya berarti harus dikalikan ke depan 3 sesuai dengan rumus ini n. Soalnya kita tulis lagi, pangkatnya kita kurangi 1 karena pangkatnya 3 menjadi kurangi 1 menjadi 2, menjadi cos kuadrat 2x. Sementara turunan dari cos 2x sendiri ya, turunan dari cos adalah min sin, jadi min sin 2x. Turunan dari 2x adalah 2. Jadi ini adalah bentuk f aksen x nya.
sehingga 3 cos kuadrat 2x min 2 sin 2x. Karena min 2 dengan 3 ini sama-sama konstanta, berarti bisa kita kalikan. 3 kali min 2 menjadi min 6 cos kuadrat 2x sin 2x. Itu ya. Kemudian misal tentukan turunan dari sin pangkat 4 3x plus 2x min 5 pangkat 4. Nah, di sini adalah bukan fungsi algebra, bukan fungsi trigonometri tapi algebra, jadi ini campuran. Maka kita kerjakan sesuai dengan rumus ini tadi. Turunan sin adalah bawahnya yaitu cos. Berarti di sini turunan dari sin 4 pangkat 4 3x menjadi 4. Pangkatnya kita kurangi 1 tinggal sin 3x, kemudian pangkat 3x, kemudian kita 4 sin pangkat 3x, kemudian turunan dari sin 3x sendiri adalah 3 kali cos 3x, plus karena ini pangkat juga berarti 4 kali 2x min 5 pangkat 3 kali turunan dari 2x adalah 2, sehingga 4 kali 3 12 sin pangkat 3 3x cos 3x plus 4 kali 2 berarti 8 2x min 5 pangkat 3. Nah, ini sebagai latihan soal, bisa dicoba di rumah, nanti dikonsultasikan dengan guru. Terima kasih, semoga bisa membantu pembelajaran untuk rumus turunan trigonometri.